Tahu bakhil? Pelit. Bakhil itu pelit. Itu akhlak yang tercela. Jadi bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu akhlak yang tercela. Jadi kalau sakhi, dermawan, jud, dermawan, orang yang paling dermawan itu Rasulullah SAW. Paling dermawan. Lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Seperti angin yang berhembus, kata Aisyah. Kata para sahabat itu, Nabi seperti angin yang berhembus. Cepat sekali mengeluarkan apa yang ada padanya. Di antara akhlak yang mulia juga syaja'ah, berani, tidak penakut. Kemudian di antara akhlak yang mulia lagi ya sabar. Itu juga akhlak yang mulia. Banyak yang disebutkan para ulama tentang akhlak yang mulia. Seperti juga malu, haya, itu akhlak yang mulia. Bahkan kata Nabi, likulli dinin khuluqa. Likulli dinin khuluqa. Setiap agama punya akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak Islam itu malu. Jadi malu itu akhlak Islam. Dan malu itu perangai yang seseorang ini malu dia kalau berbuat dosa dan maksiat. Itu perangai malu, al-haya. Itu yang dikatakan malu. Jadi perangai yang mendorong seseorang untuk melakukan kewajiban dan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat, itu malu. Itu al-haya. Dan lebih melekat kepada wanita al-haya ini, malu. Makanya Nabi ketika menyebutkan cabang-cabang iman, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Itu juga masuk akhlak yang mulia. Dan Nabi ketika Nabi SAW menjelaskan kepada umat bahwa dia diutus untuk memperbaiki akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada pada waktu itu. Sudah ada. Meskipun mereka mempunyai akhlak yang jelek, perbuatan jahiliyah, tapi ada juga akhlak yang baik yang mereka pernah lakukan. Seperti apa yang pernah mereka lakukan? Akhlak yang baik. Jud, dermawan. Orang-orang Arab pada waktu itu dermawan. Dermawan. Kemudian juga ikramud dhaif, memuliakan tamu. Itu mereka sudah terbiasa memuliakan tamu. Hatta dia jahiliyah kafir. Ada tamu, mereka hormati. Kemudian juga kalau ada orang minta perlindungan, betul-betul dijaga perlindungan itu. Dan mereka umumkan di Ka'bah, orang ini saya lindungi, dan siapa yang menumpahkan darahnya, perang. Itu juga termasuk akhlak yang dimuliakan. Banyak akhlak mereka yang jelek, memutuskan silaturahmi. Kemudian juga mereka zalim kepada anak perempuannya, dan yang lain banyak akhlak yang tercela. Tapi ada juga akhlak. Makanya Nabi menyebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ada pada waktu itu, ada. Nabi sempurnakan. Jadi seorang talibul ilm harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak punya kaitan erat dengan masalah akidah. Akhlak punya kaitan dengan akidah. Maka Nabi bersabda, akmalul mu'mina iman ahsanul khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dia punya kaitan erat. Maka seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu harus punya akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia juga seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu ringanan membantu saudara. Membantu orang yang mengalami kesulitan, membantu teman, terus tahu, suruh tolong menolong, itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi ini akhlak kepada pribadi sendiri, dan nanti kita dari akhlak ini yang menyangkut semuanya nanti kepada orang tua, bagaimana kita wajib mempunyai akhlak yang mulia, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, akhlak kepada istri harus baik, akhlak kepada sanak kerabat. Maka Nabi ketika menyebutkan akmalul mu'mina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya.
Dalam riwayat yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya, akulah orang yang paling baik kepada istriku. Kepada istri-istriku. Nabi orang paling baik. Maka seorang mukmin dia harus baik kepada istri-istrinya. Kemudian juga dia baik kepada anak-anaknya. Kemudian juga baik kepada tetangganya. Kemudian dia baik kepada sanak kerabat. Dia harus berbuat baik kepada mereka. Jadi ini akhlak dijaga dalam Islam. Terutama masalah lisan, menjaga lisan, sikap dan perbuatan itu harus dijaga. Kemudian yang kelima, yang kelima, di antara adab seorang talibul ilm, dia harus selalu mengintrospeksi dirinya. Dia harus selalu mengintrospeksi dirinya. Jadi dia harus selalu melihat muhasabah pada dirinya, bagaimana dia keliru atau salah, atau mungkin amal-amalnya tidak ikhlas. Maka harus dia terus bagaimana memperbaiki supaya amalnya ikhlas karena Allah SWT. Amalnya ini benar atau tidak, perkataannya benar atau tidak. Terus ada introspeksi. Sebab kadang-kadang ada orang yang bisa diingatkan oleh orang lain, kadang-kadang juga ada yang tidak mengingatkan. Karena dia jauh dari teman-temannya, sehingga dia harus terus berusaha untuk muhasabah, mengintrospeksi dirinya. Dan juga selalu minta nasihat kepada orang-orang yang alim. Yang keenam, di antara akhlak yang mulia yang wajib diperhatikan oleh seorang talibul ilm, antara adab terhadap diri sendiri, yaitu menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Artinya rasa takut ini penting dalam adab seorang muslim, bahkan juga adab seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Karena ilmu itu pada hakikatnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah. Yang dikatakan ilmu itu takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu itu takut kepada Allah. Ini disebutkan dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf al-Khalaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Maka rasa takut ini penting dalam kita belajar ilmu syar'i. Sebab dengan kita belajar dan kita mengamalkannya, dan takut ini harus selalu ada. Takut dalam artian kita ketika akan melanggar satu perbuatan dosa dan maksiat, kita takut kepada Allah. Makanya sering para ulama mengingatkan khasyatullah fis sirri wal alan, dengan dasar hadis Nabi yang sahih, yang hasan. Hendaklah kalian takut kepada Allah di waktu sendiri maupun ketika terang-terangan di hadapan orang banyak. Kadang-kadang orang ketika orang ramai, dia nggak berani berbuat dosa, tapi ketika sendirian dia berani melanggar perbuatan dosa. Dia berani berbuat maksiat karena nggak ada yang dilihat, karena nggak ada orang yang melihat dia. Padahal Allah tetap melihat dia. Makanya khasyatullah fis sirri wal alan, takut kepada Allah secara lahir dan batin ketika sendiri dan berjamaah. Jadi ini rasa takut harus selalu mengiringi seorang mukmin dan mukminah. Takut kepada Allah. Ada suami, nggak ada suami, ada istri, nggak ada istri, tetap dia takut kepada Allah SWT. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu para ulama. Kemudian yang ketujuh, ini masih ada kaitan dengan yang keenam, yaitu seorang talibul ilm harus merasa diawasi oleh Allah. Seorang penuntut ilmu itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi baik dalam sembunyi maupun terang-terangan, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan harus ada pada dirinya rasa takut dan harap. Harus ada pada dirinya rasa takut dan harap. Takut dan harap. Al-khawf wal raja. Rasa takut dan harap. Al-khawf wal raja.
Jadi ini seorang talib harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Karena bagaimanapun juga kita diawasi oleh Allah di mana saja kita berada, sendiri, berjamaah, di masjid, di luar masjid, di kantor.